Ngitungnya bagaimana? Kalau Pak, kita menghitung apakah benar 17 Agustus 1945 adalah 17 Ramadan? Bukan. Tapi Ustaz, rame Ustaz pada ngomong penceramah. Emang juga penceramah kadang ngomong sekata-katanya. Pak, 1945 itu baru 81 tahun yang lalu. Nyari arsip kalendernya masih banyak. 17 Agustus 1945 memang bulan Ramadan. Hari Jumat, tapi tanggal 9 Ramadan. Dan yang baru 81 tahun aja. Sejarah bangsa kita. Gampang orang kemudian malsuinnya. Sering kita ngomong, wah harinya keramat, Jumat, tanggalnya kagak main-main, 17 Ramadan, bukan 17 Agustus, Ramadannya mah tanggal 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min nafsin la tashba wa min du'a illa yustajabu. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-Azam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Pada Kamis yang lalu kita sudah menyelesaikan bahasan tentang asy-syahadah, kesaksian, apakah yang berkaitan dengan hakullah ataukah yang berkaitan tentang hakul adami. Kalau bahasan tentang kesaksian hakullah, hakul adami selesai, dalam fikih madhab Syafi'i yang biasa kita pelajari itu hanya tinggal tersisa satu pasal, yaitu tentang kitabul idqi, kitab membebaskan atau memerdekakan budak ya. Yang meskipun budaknya sudah tidak ada, biasanya tetap kita bahas sebagai bagian daripada kajian disiplin ilmu fikih dalam madhab Syafi'i. Tapi karena sekarang bulan Rabiul Awwal, bulan mulut bahas-bahas budak kayaknya jelek amat begitu. Ini sekarang sudah masuk tanggal 7 bulan Rabiul Awwal. Maka dalam bulan Rabiul Awwal ini saya hanya akan bahas soal maulid. 7, 14, 21, 28 begitu insyaallah. Kita mulai dari yang pertama, maulid itu apa? Tentu kita tidak bisa menghukumi kalau kita tidak tahu apa sih yang disebut maulid itu. Dalam bahasa Arab, maulid itu artinya apa? Dalam bahasa Arab itu, maulid itu bisa punya 3 arti. Tergantung kita akan menempatkan dia sebagai apa. Repotnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya yang namanya wazan, Pak.
bentuk kata. Satu kata itu Bang, dia dihitung tasrif. Misalnya katakan secara vertikal, tasrif istilahi itu bisa sampai 12 bentuk. Turun misalnya tasrif lughawi itu bisa sampai 14 bentuk. Belum kalau dihitung mujarad, mazid, sulasi, rubai, khumasi, sudasi, satu kata itu bisa sampai 90 bentuk. Bisa. Hanya mohon maaf memang agak susah belajar bahasa Arab, itu agak susah. Maulid dalam bahasa Arab dia bisa masdar atau kata infinitif. Dia bisa kata yang menunjukkan waktu, dia bisa kata yang menunjukkan tempat. Maulid bisa kita artikan sebagai kelahiran, bisa kita artikan tempat kelahiran, bisa kita artikan sebagai waktu kelahiran. Kelahirannya siapa? Ya tentu bukan kelahiran kita, Pak. Kelahiran kita nggak penting. Kita mau lahir mau kagak orang nggak ngeroin, Pak. Kelahiran yang dimaksud adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran. Ustaz, kok nyebutnya Maulid? Sekarang yang ramai orang nyebutnya milad, begitu kan? Milad. Ya sebetulnya sama saja, bentuk katanya saja yang beda. Atau bahkan Ustaz kalau di kampung-kampung nyebutnya mulud, nyebutnya bulan apa nih? Bulan mulud. Rabiul Awal, Rabiul Tsani orang nyebutnya, kalau di sini sili mulud, kalau di Jawa bakdo mulud, ya, sesudah mulud, bakdo mulud. Sama saja. Jadi mau nyebutnya maulid, milad, maulud itu sama, tapi yang lebih populer dan lebih tepat secara aturan tata bahasa Arab itu kita nyebutnya maulid. Kita artikan sebagai apa? Kelahiran. Kelahirannya siapa? Kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Nabi lahirnya kapan? Yang pasti pagi hari Senin, itu yang pasti. Satu-satunya yang bisa dipastikan dari kelahiran Nabi itu cuma harinya, hari Senin. Nggak ada yang beda pendapat, Pak. Nggak ada yang beda pendapat. Nggak ada. Bapak boleh cari dalam literatur manapun, semua rata-rata akan menyebut bahwa Nabi lahir pada hari Senin karena didukung oleh pernyataan Nabi. Nabi bilang wulidtu yaumal isnin, aku lahir di hari Senin. Dalam hadis yang lain Nabi ditanya, kenapa Nabi puasa Senin? Limadha sumta yaumal isnin? Kenapa Nabi puasa di hari Senin? Qala dzaka yaum wulidtu fihi, hari Senin itu hari aku lahir. Kata Nabi, aku lahirnya Senin, maka aku puasa Senin. Saat, tapi kalau saya malah lahirnya Selasa, siapa lu? Lu nggak penting, mau lahir lu Selasa kayak Rebo, Jumat, Sabtu, tidak menjadi kemudian syariat, tidak. Tapi kalau Nabi lahir di hari Senin, Nabi bilang, aku lahir hari Senin, aku puasa mensyukuri kelahiranku, maka kemudian menjadi syariat. Sampai sekarang kita puasa hari Senin. Itu yang pasti. Sebagian riwayat bilang Nabi lahirnya pagi. Nabi lahirnya pagi. Sebagian riwayat bilang Nabi lahirnya pagi. Bulannya Zat. Emang juga orang dulu mah kagak nyerawin bulan, Pak. Tahunnya Zat. Kagak ngeroin tahun, tapi deket dengan peristiwa penyerbuan gajahnya Abraham. Maka sering orang nyebutnya aman fil, tahun gajah. Tapi secara pastinya apakah di tahun gajah ataukah ada selisih dengan tahun gajah, itu ulama beda pendapat. Ya mirip orang dulu dah. Lungkong lutong lahir pas galumbung meletus. Nah, ini begitu yang orang zaman dulu baru punya kalender, Pak. Nggak penting punya kalender. Zaman Nabi, umatnya Nabi aja buta huruf, nggak bisa baca tulis. Mau ngapain nandain apa? Nandain hari lahirnya hari kapan? Mohon maaf, ini kan yang pada apal tahun, tanggal bulan lahir, itu generasi mohon maaf, generasi tahun 40-an ke atas.
yang udah ngalamin Indonesia merdeka. Tapi kalau masih ada yang punya engkong, lahirnya tahun 40 ke bawah, tahun 30, tahun 20, saya yakin data kependudukannya nembak. Saya yakin nembak itu. Saya punya engkong, kalau ditanya lahir satu sapar, begitu doang jawabnya. Masehinya kong, gua kagak tahu, gua kagak hafal, satu sapar aja. Gua pokoknya lahir Jumat satu sapar, begitu. Maka di zaman Nabi orang ingat itu hari kelahiran. Nabi lahirnya hari Senin. Ya. Bulannya kebanyakan orang ngomong bulan Rabiul Awal. Meskipun tidak semua sepakat. Ada beberapa pendapat minor yang menyatakan Nabi lahir di bulan Rajab. Ada yang bilang Nabi lahir di bulan Ramadan. Ya. Tapi mayoritas ulama bilang Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal hari Senin. Seninnya Senin minggu kedua. Karena ada orang yang lahirnya pantaran Nabi. Pantaran. Kan biasanya kita begitu ya. Lu matong lahir, lu pantaran sama dia, beda 2 hari. Biasanya begitu. Lu mah dulu nih lahir pantaran sama dia, beda seminggu. Lah biasanya begitu tuh. Maka disebut Nabi lahir hari Senin itu minggu kedua. Minggu kedua itu Pak, kemungkinannya mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 minggu kedua. Nggak mungkin 15. Karena kalau 15 pasti sudah minggu ketiga. Ada kemungkinan minggu ketiga. Awal bulan hari Senin tanggal 1, minggu kedua tanggal 8, minggu ketiganya 15. Nggak mungkin juga tanggal 7. Nggak mungkin. Karena kalau awal bulan hari Selasa, tanggal 7 baru hari Senin. Maka berarti minggu kedua itu kemungkinannya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Populernya berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq, riwayat Al-Waqidi, beberapa riwayat ulama sejarah yang lain, itu populernya 12 Rabiul Awal. Cuman yang rada repot Pak, orang kita lebaran aja beda kan gitu. Kita lebaran aja beda begitu kan. Lalu kemudian kita akan menghitungnya nih bagaimana. Oke. Sebetulnya Pak yang patut diyakini Nabi lahir hari Senin itu pasti. Bulannya Rabiul Awal, riwayat mayoritas ulama, tanggalnya tanggal berapa memang ulama beda pendapat, tapi yang paling populer tanggal 12. Meskipun memang ada sebagian penelitian itu yang menghitungnya Nabi bukan tanggal 12, tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Dulu ada salah satu ulama ahli falak, ahli astronomi, namanya Mahmud Basha. Mahmud Basha ini, Basha itu gelar ini ya, gelar dalam Turki itu nyebutnya Basha. Kalau kita ke sini lantas disebut jadinya Pasha. Pasha dengan bahasa itu sama. Kalau bahasa Arab itu spellingnya bahasa. Mahmud Basha, ahli falak, lebih dikenal dengan nama Mahmud Basha Al-Falaki. Beliau itu pernah menghitung, meriset hari kelahiran Nabi dengan ciri-ciri Senin kedua bulan Rabiul Awal. Ngitungnya bagaimana? Kalau Pak, kita menghitung apakah benar 17 Agustus 1945 adalah 17 Ramadan? Bukan. Tapi Ustaz, rame Ustaz pada ngomong penceramah. Emang juga penceramah kadang ngomong sekata-katanya. Pak, 1945 itu baru 81 tahun yang lalu. Nyari arsip kalendernya masih banyak. 17 Agustus 1945 memang bulan Ramadan, hari Jumat, tapi tanggal 9 Ramadan. Yang baru 81 tahun aja sejarah bangsa kita, gampang orang kemudian malsuinnya. Sering kita ngomong, wah harinya keramat, Jumat, tanggalnya kagak main-main, 17 Ramadan, bukan 17 Agustus, Ramadannya mah tanggal 9. Mahmud Basha itu, beliau meneliti hitung mundur gerhana.
Yang paling otentik buat dihitung itu, Pak, hitungan benda astronomi. Kita hitung maju bisa, kita hitung mundur bisa. Kenapa? Karena orbit benda-benda astronomi itu presisi, Pak. Presisi. Matahari nih, mohon maaf. Kalau Bapak biasa kenalan sama matahari, kalau saya tanya, hari-hari ini terbitnya matahari di timur laut apa tenggara? Timur laut, Pak. Rada ngalor. Orang dulu nandain, Pak, matahari terbitnya rada ngalor, berarti musim kemarau, jarang hujan, jangan nanam padi, payah. Orang kalau misalnya matahari adanya belelor, nanam semangka, nanam tembakau yang kagak butuh banyak air, yang kagak butuh banyak kehujanan. Nah, kalau matahari udah rada ngidul nih, dikit lagi, itu, Pak, benda astronomi garis edarnya itu presisi, Pak. Gerhana bulan, gerhana matahari, kita hitung maju sampai 2000-3000 tahun lagi bisa, kita hitung mundur juga bisa. Apalagi ada data astronomi, Nabi pernah mengalami 1 kali gerhana matahari. Kapan Nabi pernah mengalami gerhana? Ulama hadis mencatatnya. Nabi ngalamin gerhana bareng dengan anaknya Nabi yang namanya Ibrahim wafat. Makanya timbul isu kemudian apa? Tuh lihat, anak Nabi mah kalau meninggal beda, matahari kan gerhana. Sampai Nabi kemudian perlu membenarkan mitos itu. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Layan kasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Bulan dan matahari tanda-tanda kekuasaannya Allah. Allah yang ngatur, Allah yang gerakin. Bulan dan matahari nggak mungkin gerhana cuman karena ada orang hidup, orang mati. Berapa banyak kita sering ngomong kayak begitu. Beda orang kiai ono pas meninggal mah hujan. Bukan gara-gara kiai. Cek aja BMKG, emang jadwalnya hujan gitu mah. Lu zaman dulu digituin bisa, Pak. Lu zaman sekarang emang ada arsip datanya ada. Buka BMKG, mau kiainya meninggal kayak mau kagak, hujan mah ya hujan aja. Maka kemudian bisa tuh dihitung mundur bisa. Nabi ngalamin gerhana ketika Ibrahim anaknya Nabi wafat tanggal berapa? 27 Januari 630 640 saya lupa, tapi yang jelas 29 Syawal 29 Syawal tahun 10 Hijriah. Ini udah dikit lagi Nabi meninggal. Itu akhir bulan Syawal. Zulqa'dahnya Nabi berangkat ke Mekah, ya. Zulhijjahnya haji wada, pulang Muharram Nabi sakit, Safar Nabi tambah parah sakitnya, Rabiul Awal Nabi meninggal. Maka dihitung mundur usia Nabi kira-kira 4 bulan lagi akan wafat, genap 63 tahun, hitung mundur ke belakang. Dihitung mundur ke belakang. Ternyata Senin kedua bulan Rabiul Awal itu tanggal 9 menurut hitungan Mahmud Basha Al-Falaki. Tapi kan tanggal merahnya tanggal 12. Ya, tanggal merah ya, mohon maaf Pak, yang tanggal merah di kampung kita Pak, di Arab mah kagak tanggal merah Pak, Maulid Nabi kagak. Makanya enak bener Bapak tinggal di Indonesia, tanggal merahnya banyak. Saya zaman dulu kuliah, sampai nunggu-nunggu kapan tanggal merah. Perasaan orang kuliah di Indonesia tanggal merah mulu, kata saya. Tanggal merah cuti bersama, tanggal merah cuti bersama. Ya nggak apa-apa. Yang tidak pernah ada riwayat yang pasti, tidak pernah ada. Yang pasti, Nabi lahirnya hari Senin, pendapat mayoritas bulan Rabiul Awal, pendapat populernya tanggal 12. Terlepas Nabi lahirnya tanggal berapa, cinta kita buat Nabi tidak hilang hanya gara-gara tanggalnya beda. Dan mirip pakai zaman sekarang kita ngitungnya 30 Ramadan, dia ngitungnya 1 Syawal. Maka tadi dari awal saya udah bilang tuh, hitungan itu kadang-kadang memang bisa beda.
Ustaz, tapi emang itu maulid dibahas dalam kitab itu? Dibahas. Tapi saya ngaji lama nggak pernah itu nemuin bahasan maulid. Ya lu ngajinya salah sih, begitu aja udah. Dan lu ngajinya salah makanya nyalahin orang lain begitu kan. Maulid rata-rata, mohon maaf, kalau dalam kitab fikih Syafi'i, kalau orang ngajinya tuntas, dia ngaji bab walimah, dia pasti ketemu dengan bab yang namanya walimatul maulid, pasti ketemu. Orang kalau nikah sunnah bikin walimah. Walimah itu apa? Walimah itu ngundang orang makan-makan. Walimah. Kenapa saya kalau nikah ngundang orang makan-makan? Bapak kalau walimah ngundang orang makan-makan bersyukur. Alhamdulillah punya jodoh. Alhamdulillah. Berapa banyak orang, Pak, yang sampai bunuh diri ditinggal pacar, geblek banget itu orang. Nah, Indonesia 300 juta. Ceweknya doang 150 juta. Coba tanya di Tangerang, Dukcapil. Kira-kira tuh perawan sama janda berapa orang di Tangerang? Lu segitu masih stres, geblek banget itu laki. Gitu. Ketimbang nyari yang lain itu susah begitu. Tapi kan ada orang yang kemudian nggak bisa move on kan ada gitu kan. Maka kita alhamdulillah bisa nikah, bersyukur, bikin walimah. Walimah itu artinya ngajak makan orang. Makanya aneh, Pak, kalau orang walimah kagak ngajak makan orang. Kecuali kalau udah adat ya. Kalau udah adat, jangan dianggap saya menyinggung adat. Tidak. Kalau udah adat ya udah, mau dikata apa, adat tuh begitu. Saya pernah kondangan, Pak, datang sore-sore cuma dapat kacang doang sama pisang. Pasti tanya, Ustadz sih datangnya sore. Di sini mah kalau sore emang kondangan monyet, lah ke orang bukan monyet begitu kan. Tapi kan adat. Kalau adat ya udah emang adatnya. Salah sendiri datang telat. Lain kali kalau model kayak begitu, di undangannya ditulis dong. Hidangan lengkap sampai jam berapa begitu kan ya. Oke, jadi yang namanya walimah itu ngundang orang lain makan karena kita dapat nikmat. Nikmatnya punya bini. Walimah namanya walimatul urs. Disuruhnya sama Nabi ngapain? Motong kambing. Nabi bilangnya apa? Sama Abdurrahman bin Auf. Aulim walau bisatin. Bikin resepsi, undang orang makan meskipun cuma kambing. Mohon maaf, Pak. Nabi ngomong kambing itu cuma. Nah, zaman sekarang hajatan boro-boro kambing. Telur aja separoh yang dikasih. Telur separoh. Alhamdulillah lahir anak, suruh bersyukur, bikin walimah, bikin akekah. Disebut namanya walimatul khars. Akekah itu memotong kambingnya. Kalau mengundang orang lain makan, namanya itu walimatul khars. Bersyukur kita, alhamdulillah berapa banyak orang kagak punya anak, kita bisa punya anak. Lahir anak kita, penerus kita, syukur gembira kita, motong kambing. Anak perempuan, kambing 1, anak laki, kambing 2. Masa anaknya lahir dia girang, Nabi lahir dia kagak girang? Waras nggak itu orang? Kan gitu. Anaknya lahir girang banget dia, Pak. Anaknya lahir dia ngundang-undang orang, girang Nabinya lahir cuek-cuek aja. Enggak, kagak wajib maulid mah kagak wajib kagak. Tapi rasa gembira Nabi lahir masa kagak ada sih? Masa kagak? Anak lahir, kita bikin akekah, motong kambing 2. Ini saya mah kadang-kadang suka milih-milih, Pak, undangan dulu dah. Ustaz, ada undangan maulid, Ustaz bisa datang. Hidangannya apa? Nasi uduk. Kagak. Lu kelewatan banget, lu. Mengapa? Lah anak lahir motong kambing, Nabi lahir motong tempe. Kira-kira dong. Nah itu ibarat kata, Pak, sindiran halusnya begitu. Dulu Pak, zaman Bapak kecil, zaman susah makan ayam. Kan dulu begitu, susah makan ayam. Pengen makan ayam aja nunggu ayam sakit. Kan gitu, dulu begitu tuh. Ayam miara banyak, tapi pengen nunggu ayam sakit. Kapan orang nandain bisa makan ayam, bisa makan bandeng enak? Kapan dia nandain? Bulan Mulut, bulan Ruah, Lebaran, hajatan. Itu dia nandain. Kenapa?
jadi momen syukur dia. Nah, macam-macam ragam maulidnya insya Allah kita bahas pada Kamis depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا مبدل يا معيد يا رحيم يا جود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur